semuanya, kembali lagi sama gue, Kenny Arizona. Begitu banyak film thriller atau film pembunuhan yang dibuat oleh para pembuat film di dunia. Sebagian ada yang fiksi, sebagian juga ada yang terinspirasi dari kisah-kisah nyata. Jadi pada video gue kali ini, gue akan menceritakan ke kalian tentang film thriller yang terinspirasi dari kisah nyata, yang berjudul The Texas Chainsaw Massacre. Dan ini termasuk film thriller favorit gue sampai saat ini juga. Gue pertama kali nonton film ini tuh sekitar tahun 2003-2004an ketika pas gue masih SD atau SMP gitu. SD sih kayaknya. Dan menurut gue ini benar-benar film yang sadis banget karena pembunuhnya mempunyai cara yang berbeda dalam membunuh korban-korbannya. Sebelum gue menceritakan kasusnya lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gue atau yang udah sering mampir tapi belum subscribe, saran gue klik dulu tombol subscribe-nya. Cara gampang kok, kalian tinggal klik logo subscribe yang ada di pojok kanan layar ini ya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue berterima kasih banget karena itu menjadi motivasi gue untuk selalu membuat konten-konten yang seru. Jangan lupa ya untuk nyalakan notifikasinya. Jadi setiap kali gue upload video baru, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Edward Theodore Gain lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin. Edward memiliki orang tua yang bernama George dan Augusta Gain. Keduanya merupakan penduduk asli Wisconsin. Ed memiliki kakak laki-lakinya bernama Henry George Gain. Henry lebih tua 7 tahun daripada Ed. Kalau misalkan dihitung-hitung tuh Henry lahir tahun 1899. Hubungan antara George dan Augusta itu tuh nggak terlalu baik. Augusta sering banget ngerendahin suaminya. Dan pernikahan itu tetap bertahan karena Augusta percaya bahwa perceraian adalah dosa. Augusta Gain memiliki toko grocery store dan menghasilkan banyak uang dari usahanya ini. Dia bekerja keras dan menabung agar bisa memindahkan keluarganya ke pedesaan kecil yang jauh dari kota. Karena Augusta ini memiliki pandangan bahwa orang-orang yang tinggal di kota itu merupakan orang yang penuh dosa dan orang yang tidak bermoral. Akhirnya pada tahun 1915, mereka pindah ke pedesaan kecil yang bernama Plainfield, Wisconsin, dan juga membeli sebuah lahan pertanian dengan luas 195 hektar. Mereka pindah ke kota Plainfield ini ketika Ed berusia 9 tahun. Ayahnya Ed Gain yang bernama George Gain ini adalah seorang pecandu alkohol. George suka banget minum-minum hingga mabuk dan mengakibatkan yang mengawasi anak-anaknya adalah ibunya. Augusta Gain memindahkan keluarganya ke pedesaan kecil ini untuk mencegah orang-orang luar mempengaruhi anak-anaknya. Jadi Ed dan Henry itu tuh keluar rumah hanya untuk bersekolah aja. Jadi setelah pulang sekolah, Ed dan Henry pun balik ke rumah dan langsung membantu pekerjaan rumah di pertanian yang mereka miliki. Bisa dibilang Augusta Gain adalah seorang yang fanatik terhadap agamanya. Ia mengatakan kepada anak laki-lakinya tentang imoralitas bawaan dunia, kejahatan minum, dan keyakinan bahwa semua wanita adalah alat iblis untuk menjerumuskan manusia. Dia menyediakan waktu setiap sore hari untuk membacakan Alkitab kepada anak-anaknya. Biasanya dia memilih ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama yang berhubungan dengan kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Semasa sekolahnya, Ed sering banget dibully sama teman-teman sekolahnya. Lebih parah lagi, ibunya ini memarahi Ed ketika Ed mencoba berteman dengan orang lain. Tapi Ed ini anaknya penurut banget. Dia nggak memandang ajaran ibunya tuh sebagai sesuatu yang salah, tapi menganggapnya sebagai ajaran yang baik. Dan sebisa mungkin, Ed mengikuti apa yang ibunya katakan. Meskipun dalam perkembangan sosialnya buruk, Ed memiliki kemampuan akademis yang cukup baik, terutama dalam hal membaca. Ed paling seneng banget baca buku-buku tentang petualangan, karena bisa ngebuat Ed ini berlari sejenak dalam dunianya sendiri. Ed seringkali mencoba membuat ibunya bahagia, tapi ibunya ini tuh nggak gitu seneng dengan anak laki-lakinya, karena ibunya tuh punya anggapan bahwa anak laki-lakinya itu, baik itu Ed dan Henry, ditakdirkan untuk gagal sama seperti ayahnya. Augusta ini ternyata benci banget sama suaminya karena suaminya ini kan demen mabuk-mabukan dan menganggap bahwa suaminya ini tuh tidak becus sebagai kepala keluarga dan juga sebagai ayah, dan gak pantas untuk membesarkan anak-anaknya. Pada tahun 1940, saat Ed ini berusia 34 tahun, ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Hal ini membuat Ed dan Henry pun mulai bekerja untuk membantu keuangan keluarganya. Ed ini sebenarnya tuh kagum banget sama kakak laki-lakinya, Henry, karena dianggap sebagai pekerja keras dan memiliki karakter yang kuat. Oleh karena itu, Ed mencoba meniru perilaku dari kakaknya ini dan ikut juga bekerja sebagai tukang reparasi rumah. Ed dan Henry dianggap oleh warga-warga lainnya sebagai orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Sam jadi itu
tukang, Ed juga bekerja sebagai pengasuh anak kecil. Ed menikmati banget pekerjaannya dalam mengasuh anak karena dia ngerasa bergaul dengan anak kecil itu tuh lebih mudah dibandingkan bergaul dengan anak dewasa. Henry pun mulai khawatir tentang keterikatan antara Ed dan juga ibunya. Seiring Henry bertumbuh dewasa, Henry pun pelan-pelan mulai menyadari bahwa ajaran ibunya adalah sesuatu ajaran yang salah. Henry pun gak suka dengan ajaran ibunya, sehingga membuat Henry membicarakan ibunya dengan hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Saat Henry ini lagi ngejelekin ibunya ke orang-orang lain, Ed itu mendengar percakapan mereka dan benar-benar kaget banget karena menurut Ed ini tuh ajaran ibunya tuh baik-baik aja gitu, kayak maksudnya gak ada sesuatu yang salah, ajaran ibunya adalah ajaran yang baik, dan merasa malu ketika Henry ini menjelek-jelekan ibunya ke orang lain. Pandangan Ed terhadap Henry pun mulai berubah dari awalnya kagum justru menjadi kecewa. Pada tanggal 16 Mei 1944, terjadi kebakaran di area dekat lahan pertanian keluarga Gain. Ed dan Henry pergi untuk memadamkannya. Mereka berdua berpencar untuk memadamkan api yang begitu besar di dekat lahan pertanian mereka. Saat apinya padam, Ed nggak ketemu sama Henry, dan Ed pun melaporkan kepada polisi tentang hilangnya kakaknya ini. Setelah tim pencari dibentuk, Ed menunjukkan lokasi terjadinya kebakaran itu. Henry ditemukan terbaring tewas di tanah. Polisi menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Tanah di tempat Henry Gain ditemukan itu tidak tersentuh api sama sekali, dan di belakang kepala Henry terdapat memar pukulan. Namun saat itu polisi menepis dugaan bahwa Ed lah yang sebenarnya telah membunuh kakak kandungnya ini, dan mengatakan bahwa penyebab kematian Henry adalah karena sesak nafas. Meskipun beberapa penyelidik mencurigai Ed sebagai pembunuh kakaknya, tidak ada tuduhan yang diajukan kepada Ed. Setelah Henry ini meninggal, Ed nggak pernah meninggalkan rumah untuk ketemu sama teman-teman atau pergi berkencan dengan seorang perempuan. Dia sepenuhnya menyayangi ibunya dan merawat ibunya di rumah. Hingga pada tanggal 29 Desember 1945, ibu dari Ed Gain ini meninggal karena kanker dan serangkaian stroke. Setelah serangkaian pukulan, di mana Ed Gain kehilangan seluruh anggota keluarganya dan dia benar-benar sendirian di dunia ini. Dia merasakan banyak kehilangan dalam hidupnya, ditambah lagi ajaran ibunya yang begitu keras, membuat kepribadian Ed ini menjadi terganggu. Ed Gain tetap tinggal di rumahnya sekaligus merawat lahan pertanian yang dia miliki. Ed Gain menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja sambilan. Ed Gain ini masih membersihkan kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang sering digunakan oleh ibunya ketika ibunya masih hidup. Ini karena Ed itu tuh masih menyangkal atau menolak kenyataan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Selain dari ruangan yang sering dipakai oleh ibunya, Ed tidak membersihkan sama sekali sehingga membuat banyak furniture yang udah berdebu, buku-buku yang sudah berdebu, dan banyak sampah-sampah yang menumpuk. Ed ini tidur di sebuah kamar di samping dapur rumahnya. Ed ini mulai tertarik membaca majalah-majalah tentang sekte kematian dan juga anatomi, dan Ed pun masih suka membaca cerita-cerita tentang petualangan. Sekitar akhir 1940-an dan 1950-an, polisi mulai memperhatikan peningkatan kasus orang menghilang. Ada 4 kasus yang membingungkan polisi saat itu. Yang pertama adalah seorang gadis berusia 8 tahun yang bernama Georgia Weckler yang menghilang saat pulang dari sekolah pada tanggal 1 Mei 1947. Ratusan penduduk dan polisi menggeledah area seluas 10 mil persegi di Jefferson, Wisconsin, berharap menemukan Georgia Weckler ini. Sayangnya, Georgia Weckler tidak pernah ditemukan atau tidak pernah terdengar lagi. Satu-satunya bukti yang didapatkan oleh polisi adalah ban dari mobil Ford yang ditemukan di tempat Georgia terakhir terlihat. Selanjutnya, pada November 1952, dua pria mampir untuk minum ke sebuah bar di Plainfield, Wisconsin, sebelum mereka pergi berburu rusa. Dua pria itu bernama Victor Travis dan Ray Burgess. Mereka berdua menghabiskan beberapa jam sebelum mereka pergi untuk berburu rusa. Namun, kedua pria itu dan juga mobil mereka tidak pernah terlihat lagi. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh polisi tapi tidak ditemukan satupun bukti. Mereka ngilang gitu aja. Gadis lain yang menghilang adalah seorang gadis yang berasal dari La Crosse, Wisconsin yang bernama Evelyn Hartley yang saat itu berusia 15 tahun dan telah menghilang setelah bekerja sebagai pengasuh anak. Jadi ayah Evelyn ini mencoba telepon ke rumah tempat Evelyn ini bekerja tapi nggak ada jawaban. Karena khawatir, ayah ini langsung datanglah ke rumah tempat dia mengasuh anak itu. Namun nggak ada yang ngebukain pintunya sama sekali. Ketika ayahnya ini ngintip dari jendela, dia bisa ngelihat salah satu
sepatu dan juga kacamata milik putrinya. Dia mencoba masuk ke dalam rumah, tapi semua pintu dan jendela rumahnya benar-benar terkunci rapat, kecuali satu jendela di ruang bawah tanah di bagian belakang rumahnya. Di jendela itulah ayahnya ini melihat noda darah. Dia pun mencoba memasuki rumah dan menemukan bukti-bukti adanya perkelahian di dalam rumah itu. Akhirnya ayah ini pun telepon polisi. Ketika polisi tiba di rumah itu, mereka menemukan lebih banyak lagi bukti. Bukti yang ditemukan adalah noda darah di rumput yang bergerak menjauh rumah tersebut, cetakan tangan yang berumuran darah di rumah tetangga, jejak kaki dan sepatu di lantai bawah tanah. Pencarian lagi-lagi dilakukan oleh polisi dalam rangka mencari Evelyn Hartley, namun tidak dapat ditemukan. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan pakaian yang telah berumuran darah yang diduga milik dari Evelyn Hartley. Pakaian ini ditemukan di dekat jalan raya di luar La Crosse, Wisconsin. Pada suatu hari, anak laki-laki yang diasuh oleh Ed Gein diundang oleh Ed Gein ke rumahnya. Anak laki-laki ini menceritakan bahwa Eddie telah menunjukkan kepadanya kepala manusia yang disimpan di dalam kamar tidurnya. Ed mengklaim bahwa kepala itu berasal dari Laut Selatan, peninggalan dari pemburu kepala. Ketika bocah laki-laki ini menceritakan kepada orang lain, ceritanya hanya dianggap sebagai imajinasi bocah itu aja. Beberapa saat kemudian, perkataan dari anak kecil itu terbukti benar. Ketika dua pemuda lainnya mengunjungi rumah sekaligus pertanian Ed Gein, mereka juga melihat kepala wanita yang telah diawetkan. Tapi mereka hanya menganggap kalau misalkan kepala itu hanya aksesoris untuk Halloween aja. Desas-desus mulai beredar nih di antara penduduk kota Plainfield ini tentang benda-benda aneh yang dikoleksi oleh Ed Gein. Tidak hanya Georgia, Travis, Ray, dan Evelyn Hartley aja yang menghilang dari kota Wisconsin ini, masih terdapat satu perempuan lagi yang menghilang, yang bernama Mary Hogan, yang hilang pada tahun 1954. Mary Hogan adalah pemilik kedai minuman yang bernama Pine Grove. Jadi Pine Grove ini satu-satunya tempat yang paling sering dikunjungi oleh Ed Gein. Mary Hogan menghilang secara misterius di tempat usahanya. Polisi menemukan tetesan darah di lantai kedai minuman itu yang terus bercucuran ke arah tempat parkir. Polisi juga menemukan isi peluru kosong di lantai. Polisi cuma bisa berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi sama Mary Hogan, tapi nggak ditemukan mayat dan juga bukti-bukti yang berguna dalam penyelidikan ini. Satu-satunya bukti yang legit adalah semua orang yang menghilang ini terjadi di sekitar atau di Plainfield, Wisconsin. Pada tanggal 16 November 1957, pemilik toko hardware di Plainfield yang bernama Bernice Worden dilaporkan menghilang. Arthur Slay adalah seorang sheriff yang menyelidiki kasus hilangnya dari Bernice Worden ini, perempuan berusia 58 tahun. Bukti yang didapatkan adalah bukti transaksi pembelian yang ditemukan di lantai di dekat jejak darah, dan juga diketahui bahwa uang tunai di dalam mesin kasirnya itu pun telah hilang. Putra Bernice Worden yang sekaligus merupakan wakil sheriff mengatakan kepada penyelidik bahwa Ed telah berada di toko pada malam sebelum Bernice Worden menghilang. Keesokan harinya, pada tanggal 17 November 1957, Arthur Slay menuju ke rumah Ed Gein untuk melakukan penggeledahan. Setibanya di rumah keluarga Gein, Ed nggak ada di dalam dan terlihat rumahnya itu tuh kosong. Tapi karena Arthur Slay ini punya surat penggeledahan, jadi dia bisa langsung nerobos masuk aja ke dalam rumah Ed tanpa izin dari Ed Gein. Saat Arthur berjalan melewati dapur yang gelap di dalam rumah Ed Gein ini, dia melihat sesuatu yang tergantung di langit-langit rumahnya. Dia menghampiri benda itu dan sembari menyorot senter ke arah benda tersebut. Dan ternyata itu adalah bangkai manusia yang telanjang, dipenggal, dikeluarkan isi perutnya, dan digantung terbalik di atap langit rumah. Bangkai itu ternyata adalah sisa tubuh dari Bernice Worden yang baru saja dibunuh. Polisi menemukan kepala Bernice Worden di dalam kantung goni. Kepala dari Bernice Worden telah dipaku melalui setiap telinga dan diikat dengan benang, seolah-olah kepala itu siap digantung sebagai piala. Pihak kepolisian dan detektif menghabiskan sepanjang malam dan keesokan harinya untuk memeriksa seluruh area rumah dari keluarga Gein dalam rangka mengumpulkan segala bukti yang ada. Apa yang mereka temukan itu belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka temukan selanjutnya. Polisi menemukan 4 hidung, fragmen manusia utuh, 9 topeng yang terbuat dari kulit manusia, mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, 10 kepala perempuan dengan bagian atas yang telah digergaji, kursi yang dilapisi kulit manusia, kepala Mary Hogan di dalam kantung beras, kepala Bernice Worden di dalam kantung goni, 9 alat kelamin perempuan yang telah dikeringkan dan dimasukkan di dalam kotak sepatu, tengkorak di tiang ranjang samping tempat tidur Ed Gein, organ tubuh di dalam lemari es, sepasang bibir wanita yang telah dijahit pada tali
pengikat untuk kaca jendela, ikat pinggang yang terbuat dari puting wanita, lampu yang terbuat dari kulit wajah manusia, dan sebuah kemeja yang terbuat dari kulit manusia, lengkap dengan sepasang buah dada digantung di lemari. Ed Gein memiliki beberapa penjelasan serius yang harus dia lakukan. Ed Gein ditangkap pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 16 November 1957 dan dibawa ke penjara di Wautoma. Penemuan sadis ini difoto di crime lab, lalu artefak ini pun kemudian dihancurkan. Sheriff wilayah Waukesha, Arthur Slay, diduga melakukan kekerasan fisik kepada Ed Gein saat menginterogasinya dengan cara membenturkan kepala Ed Gein ke dinding. Hal ini menyebabkan Ed tidak mengakui kejahatan yang dia lakukan. Namun setelah beberapa hari kemudian dan setelah beberapa pendekatan dilakukan, akhirnya Ed menceritakan kisah mengerikan tentang bagaimana dia membunuh Bernice Worden dan di mana Ed mendapatkan tubuh-tubuh yang ditemukan di dalam rumahnya. Ed ini mengalami kesulitan untuk mengingat setiap detail-detail kejahatan yang dia lakukan karena dia mengaku dia berada dalam keadaan linglung saat dia melakukan aksinya itu. Tapi dia ingat saat Ed menyeret tubuh Bernice Worden ke dalam truk mobil Ford-nya dan juga mengambil uang dari dalam mesin kasir itu. Tapi Ed ini nggak ingat kalau misalkan Ed itu tuh nembak kepalanya si Bernice Worden dengan senjata kaliber 22 yang menurut laporan otopsi penyebab kematian dari Bernice Worden adalah karena tembakan di kepalanya. Jadi Ed ini ngebunuh Bernice Worden dengan cara ditembak dulu di kepalanya. Bernice Worden telah tewas, lalu Bernice Worden dimutilasi. Ed bersikeras bilang kalau misalkan dia hanya ngebunuh Bernice Worden aja, nggak ada korban lainnya. Namun setelah dilakukan interogasi lagi beberapa hari, dia akhirnya mengakui pembunuhan Mary Hogan. Sekali lagi dia mengklaim bahwa dia berada dalam keadaan linglung saat membunuh Mary Hogan dan dia tidak dapat mengingat secara pasti tentang detail yang dia lakukan dalam membunuh Mary Hogan. Satu-satunya yang dia ingat adalah dia nggak sengaja menembak Mary Hogan. Saat polisi menginterogasi Ed ini, Ed nggak menunjukkan ada tanda-tanda penyesalan atau emosi sedih karena dia telah membunuh orang lain. Ed itu terlihat tenang banget dalam interogasinya. Dan bahkan kadang-kadang Ed ini tuh yang gila, ini sih benar-benar the true definition of psychopath sih menurut gue. Dia nggak tahu seberapa parah caranya dia dalam membunuh orang. Selain itu, Ed juga mengatakan kepada polisi antara tahun 1947 hingga tahun 1952, dia melakukan kunjungan sebanyak 40 kali ke 3 kuburan lokal untuk menggali mayat yang baru aja dikuburkan. Lagi-lagi Ed ini bilang kalau dia itu menggali kuburan dalam keadaan linglung. Pada sekitar kunjungan ke-30 kalinya ke kuburan, dia bilang kalau misalkan tiba-tiba tuh dia tersadar di dalam kuburan itu dan habis itu dia langsung balik lagi pulang dalam tangan kosong. Jadi dia tuh nggak bawa mayatnya ke rumahnya seperti yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya. Ini gue nggak tahu sih dia bohong atau enggaknya kalau misalkan dia itu bilang dia melakukan kejahatannya dalam keadaan linglung. Kalian bisa komen di bawah ya, menurut kalian gimana? Pada kesempatan lain, dia menggali kuburan wanita parubaya yang baru-baru ini aja dikubur. Dan menurut dia tuh wanita parubayanya mirip banget dengan ibu kandungnya, Augusta Gein. Akhirnya Ed membawa pulang mayat wanita itu. Ed Gein mengaku telah merampok 9 kuburan dan mengarahkan kepada penyelidik untuk memeriksa lokasi mereka. Pihak berwenang tuh nggak yakin kalau misalkan Ed melakukan aksinya ini tuh sendirian. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar, ternyata lokasi yang diberitahu oleh Ed Gein ditemukan kosong. Jadi rekon gitu pengakuan dari Edward Gein, dan yang diperiksa polisi pun sama. Jadi hal ini menguatkan pengakuan dari Ed Gein. Ed juga bilang kepada polisi, nggak lama setelah ibunya meninggal, Ed ini pengen berganti kelamin. Ed bilang kalau misalkan setiap malam itu tuh Ed selalu pakai kemeja yang terbuat dari kulit manusianya itu sambil berjalan-jalan di sekitar rumahnya, dan juga sering meletakkan alat kelamin wanita yang telah dia keringkan di atas selangkangannya dalam keadaan telanjang, seolah-olah Ed ini adalah seorang wanita yang seutuhnya. Namun ketika polisi menanyakan apakah Ed ini melakukan hubungan seks kepada mayat-mayatnya, Ed mengatakan tidak, karena mayatnya itu terlalu bau. Selain itu, Ed Gein juga sering menggunakan kulit wajah manusia yang telah dia buat sebagai topeng mukanya. Pada tanggal 21 November 1957, Ed Gein didakwa atas satu tuduhan pembunuhan tingkat 1 di pengadilan wilayah Waukesha. Pengacara Ed Gein yang bernama William Belter mengajukan pembelaan atas kliennya Ed Gein dengan alasan kegilaan. Saat itu pengadilan memutuskan bahwa Ed Gein itu tidak kompeten secara mental dan saat itu nggak layak untuk diadili. Ed Gein kemudian dikirimkan ke Central State Hospital. Central State Hospital ini tuh sekarang ganti nama menjadi Dodge Correctional Institution. Jadi Dodge Correctional Institution
Institution ini adalah rumah sakit jiwa yang sama di tempat Chris Watts ditahan. Bagi kalian yang belum nonton video gue tentang Chris Watts, jangan lupa tonton dulu ya. Kalian bisa tonton dengan cara klik yang ada di tombol layar kanan atas ini. Dari Central State Hospital ini, Ed Gein kemudian dipindahkan ke Mendota State Hospital di Madison, Wisconsin. Jadi Ed ini selama masuk ke Mental State Hospital, Ed melakukan pengecekan untuk criminally insane. Jadi basically criminally insane itu tuh pengecekan apakah terdakwa memiliki cacat mental atau penyakit yang membuat terdakwa tidak memahami tindakannya atau memahami bahwa tindakannya itu salah. Seorang terdakwa yang terbukti criminally insane dapat mengajukan pembelaan atas alasan kegilaan di pengadilan. Saat Ed berada di dalam rumah sakit jiwa itu, penduduk Plainfield dapat melampiaskan dendamnya kepada Ed Gein yang telah membuat kejahatan di lingkungan mereka. Pada pagi hari tanggal 20 Maret 1958, terjadi kebakaran di rumah keluarga Gein. Petugas pemadam kebakaran pun sudah mencoba memadamkan apinya, tapi ternyata rumah keluarga Gein tidak dapat diselamatkan sehingga terlahap oleh api hingga habis. Jadi kebakaran ini diduga dilakukan dengan sengaja. Saat Ed Gein diberitahu tentang rumahnya terbakar, Ed Gein cuma merespon, "Oh baiklah." Pada tahun yang sama juga, yaitu tahun 1958, mobil Ed Gein yang digunakan untuk mengangkut mayat-mayat korbannya yang bermerek Ford Quarant tahun 1949 dijual di pelelangan umum dengan harga $760 saat itu kepada operator karnaval Bunny Gibbons. Bunny Gibbons kemudian memamerkan mobil Ed Gein itu ke karnavalnya dan meminta 2,5 sen bagi pengunjung yang ingin melihat mobil Gein itu. Pada tahun 1968, dokter yang merawat Ed Gein memutuskan bahwa dia sudah cukup waras untuk diadili. Sidang dimulai pada tanggal 14 November 1968. Jadi Ed Gein dirawat di rumah sakit jiwa selama 11 tahun, dari 1957 hingga 1968. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama oleh Hakim Robert Goldmer. Tetapi karena Ed Gein dinyatakan gila secara hukum, dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Ed ini terkenal sebagai pasien yang ramah dan super baik banget sama orang-orang di rumah sakitnya. Dan bahkan Ed Gein itu tuh sering ikut aktivitas-aktivitas yang positif, seperti melakukan terapi okupasi, membuat permadani seperti karpet atau hiasan dinding, memoles batu, dan mengembangkan minat untuk membuat radio. Jadi terapi okupasi ini adalah treatment bagi orang yang memiliki gangguan mental atau gangguan fisik yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi tujuannya terapi okupasi ini supaya Ed Gein bisa melakukan aktivitas sehari-hari selayaknya orang normal. Kepala perawat di rumah sakit jiwa tempat Ed Gein dirawat mengatakan bahwa jika semua pasien kami sama seperti Ed Gein, kami tidak akan mendapatkan masalah sama sekali. Tapi beberapa perawat ada juga yang merasa nggak nyaman ketika Ed menatap mereka. Saat Ed Gein menjalani serangkaian tes psikologis, didiagnosa bahwa Ed Gein memiliki gangguan emosi. Psikolog dan psikiater yang merawat Ed Gein juga mendiagnosa bahwa Ed Gein menderita skizofrenia dan seksual psikopat. Kondisi ini dikaitkan dengan hubungan tidak sehat yang dia miliki antara Ed dan juga ibunya. Ed ini menderita tentang perasaan yang saling bertentangan tentang wanita. Ed memiliki ketertarikan alami secara seksual kepada wanita, tapi hal ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ibunya. Yang sama seperti yang gue bilang pada awal video ini, kalau misalkan ibunya tuh mempunyai pandangan bahwa wanita adalah alat iblis untuk menjerumuskan manusia. Perasaan antara cinta dan benci terhadap wanita ini menjadi berlebihan dan akhirnya merusak psikis secara besar-besaran. Sebulan setelah pengadilan Ed Gein, pada bulan Desember 1968, Arthur Schley yang masih berusia 43 tahun saat itu dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Banyak orang tuh yang bilang kalau misalkan kematian dari Arthur Schley karena dia trauma dan saking takutnya tentang betapa sadisnya Ed Gein dalam membunuh korban-korbannya ini. Kalian bisa tulis di komen di bawah ya, kalian percaya nggak kalau misalkan Arthur itu sebenarnya mati saking dia depresinya atas kesadisan dari Ed Gein ini. Pada tahun 1974, Ed Gein mengajukan upaya pembebasan pertamanya. Namun karena bahaya yang dapat ditimbulkan oleh Ed Gein kepada orang lain, pengajuan ini pun ditolak oleh pengadilan. Reaksi Ed Gein saat ditolak pengajuannya juga tenang dan tidak ada emosi marah sama sekali saat itu. Pada tanggal 26 Juli 1984, Ed Gein meninggal karena gangguan pernafasan dan jantung akibat kanker yang dia derita. Ed Gein meninggal di Goodland Hall di Mendota Mental Health Institute. Setelah jasad Ed ini dikuburkan, banyak orang-orang tuh merusak pemakaman Ed Gein dan juga batu nisannya itu tuh pernah dicuri. Hingga pada tahun 2001, batu nisan Ed Gein itu ditemukan lagi di dekat Seattle dan sekarang disimpan di museum di wilayah Walshara. Kisah dari pembunuhan Ed Gein ini
memiliki pengaruh yang cukup besar bagi era perfilman era pop. Kisah Ed Gein adalah dasar dari film Psycho, di mana Norman Bates yang diperankan oleh Anthony Perkins membunuh wanita karena rasa kesetiaan yang gila kepada ibunya yang telah meninggal. Kisah dari Ed Gein ini juga menginspirasi film horor klasik yang dibuat oleh Toby Harris pada tahun 1973 yang berjudul The Texas Chainsaw Massacre, di mana si pembunuhnya itu menggunakan topeng yang terbuat dari kulit, sama seperti yang dilakukan oleh Ed Gein. Dan film ini yang bikin gue tahu tentang kasus ini juga sih. Cuman yang pas gue nonton The Texas Chainsaw itu kayak udah di remake lagi, bukan yang 1973, saking hitsnya makanya filmnya di remake lagi. Lalu ada film Silence of the Lambs, di mana pembunuh berantai waria bernama Buffalo Bill yang membunuh wanita untuk diambil kulitnya. Akhirnya pada tahun 2000 muncullah Ed Gein the Movie yang menjadi hit pada box office saat itu. Gimana menurut kalian tentang kasus ini yang menjadikan bagian-bagian tubuh manusia itu tuh sebagai aksesoris furniture rumah? Itu yang menurut gue tuh beberapa psycho banget sih. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang mencurigakan ketika Henry atau kakaknya Ed Gein ini tuh meninggal. Seperti yang kayak gue bilang, dari bukti-bukti juga menunjukkan kalau misalkan di tanah tempat Henry ditemukan tewas dan juga di belakang kepala Henry itu ada memar. Apakah mungkin Henry itu tuh dibunuh oleh Ed Gein, ataukah memang itu hanya kebetulan aja gitu? Mungkin aja si Henry sempat tersandung atau enggak tersenggol kayu, dia jatuh dan dia pingsan. Sama dia pingsan, dia ngirup asap kebakarannya, baru saat itu dia meninggal. Menurut kalian percaya gimana? Kalian bisa komen ya di bawah ini. Polisi juga telah mencurigai Ed Gein atas hilangnya Georgia, Victor dan Ray, dan juga Evelyn Hartley. Polisi curiga kalau misalkan Ed Gein ini memiliki peran dalam hilangnya keempat orang itu. Cuma polisi nggak bisa menuntut Ed Gein atas hilangnya 4 orang ini karena emang nggak ada bukti yang relevan juga, bahkan mayatnya juga nggak ditemukan kan. Jadi nggak bisa langsung kayak menyalahkan Ed Gein sebagai pembunuhnya. Ya, itu merupakan video gue kali ini. Bagi kalian yang suka dengan video gue, jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya ya. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa klik logo subscribe yang ada di pojok kanan layar ini ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, jadi setiap kali gue upload video baru, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Kalian bisa menuliskan ide-ide untuk konten selanjutnya melalui komen di bawah ini. Gue tunggu ya komen kalian tentang kasus apa yang kalian ingin tahu lebih dalam lagi. Jadi biar nanti gue buat videonya dan gue research dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.